Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Mara Yulia Dewi Priyanto dari Prodi Manajemen kelas MJ025. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari statistik ekonomi dan bisnis. Untuk sesi 1 yaitu pengantar statistika dan penyajian data. Di sini kita ketahui statistika ada juga statistik. Statistika merupakan ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi ketidakpastian. Sedangkan statistik merupakan kumpulan angka atau data yang merupakan hasil dari pengumpulan, pengolahan, atau ringkasan suatu data. Ringkasnya yaitu statistika merupakan proses dalam mengolah data, sedangkan statistik merupakan hasil dari pengolahan data. Untuk statistika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Untuk statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan ke populasi. Untuk inferensial bertujuan untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi berdasarkan data sampel. Untuk statistika inferensial dibagi lagi menjadi dua, yaitu populasi untuk menghasilkan sampel. Populasi yaitu seluruh objek atau anggota yang menjadi sasaran penelitian. Untuk sampel yaitu sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili populasi. Singkatnya yaitu untuk populasi contoh seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Cyber Asia. Sedangkan sampelnya yaitu bisa kita ambil mahasiswa yang memilih mata kuliah statistika. Selanjutnya yaitu tentang jenis data. Jenis data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif berupa kategori atau atribut, contohnya prodi, domisili. Sedangkan jenis data kuantitatif berupa angka hasil pengukuran atau perhitungan, contohnya umur, IPK, atau jumlah SKS. Selanjutnya yaitu ke skala pengukuran dibagi menjadi 4. Nominal yaitu kategori label tanpa urutan. Nominal berkaitan dengan angka atau urutan, yaitu seperti 1 manajemen, 2 akuntansi, 3 informatika, dan seterusnya. Dengan ordinal memiliki urutan perangkat, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Dan interval yaitu jarak antar nilai sama tanpa nol mutlak, contohnya tahun masuk di 2025, tahun masuk di 2026 gitu. Untuk rasio sendiri yaitu jarak antar nilai sama dengan nol mutlak, contohnya jumlah IPK, jumlah SKS. Selanjutnya yaitu tentang penyajian data. Penyajian data ada 5, yaitu penyajian data tabel distribusi frekuensi, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel berdasarkan interval atau kategorinya. Lalu ada diagram batang, membandingkan data antar kategori. Lalu ada diagram lingkaran, menunjukkan proporsi atau presentasi dari keseluruhan data. Yang keempat ada histogram, menunjukkan distribusi data kuantitatif berdasarkan interval. Terakhir yaitu poligon frekuensi, grafik garis yang menghubungkan titik tengah pada puncak histogram. Untuk histogram dengan diagram batang berbeda. Untuk diagram batang sendiri dia batangnya terpisah, sedangkan histogram dia batangnya cenderung menempel. Sekian untuk materi sesi 1. Untuk sesi 2 yaitu ukuran pemusatan. Di sini ada median, yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Untuk rumusnya yaitu X bar sama dengan sigma X
dibagi N untuk yang data tunggal. Untuk yang data berkelompok sama dengan sigma bar sama dengan sigma frekuensi I dikali XI dibagi sigma frekuensi I, atau jumlah hasil kali antara frekuensi dan titik tengah. Untuk yang kedua yaitu pengertian dari median, nilai yang terletak tepat di tengah setelah data diurutkan. Untuk rumusnya yaitu data tunggal N jika N ganjil sama dengan median dibagi XN plus 1 dibagi 2. Jika N-nya genap, median sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 tambah 1 dibagi 2. Untuk data berkelompok, median sama dengan tepi bawah median ditambah dalam kurung N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kumulatif yang memuat median dikalikan dengan panjang kelas median. Untuk yang modus yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu kumpulan data. Untuk rumus data berkelompoknya yaitu modus sama dengan tepi bawah kelas modus ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C. Kesimpulannya yaitu ukuran pemusatan digunakan untuk mewakili sekumpulan data dengan satu nilai pusat. Mean mewakili rata-rata, median mewakili nilai tengah, dan modus mewakili nilai terbanyak atau rata-rata. Untuk di sesi ketiga tentang ukuran penyebaran. Satu yaitu range atau nilai jarak, yaitu selisih antara nilai terbesar dengan nilai terkecil. Untuk rumusnya yaitu range sama dengan X maksimal dikurangi X minimal. Untuk yang kedua yaitu simpangan rata-rata, yaitu rata-rata dari nilai absolut selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Rumusnya yaitu simpangan rata-rata sama dengan 1 per N sigma nilai mutlak sama dengan XI dikurangi X bar. Untuk yang ketiga yaitu varians. Varians atau ragam merupakan rata-rata kuadrat selisih setiap data terhadap rata-ratanya. Rumusnya yaitu sigma kuadrat sama dengan 1 per N sigma dalam kurung XI dikurangi X bar pangkat 2. Untuk yang keempat yaitu standar deviasi, yaitu akar kuadrat dari varians 1 sama dengan data asli. Rumusnya yaitu sigma sama dengan akar kuadrat 2. Sigma sama dengan sigma akar kuadrat 2. Untuk yang kelima yaitu jangkauan antar kuartil, yaitu selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah. Rumusnya yaitu satu kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1. Kegunaannya mengukur penyebaran 50% data tengah. Untuk yang keenam yaitu simpangan kuartil, yaitu setengah dari jangkauan kuartil. Rumusnya sama dengan simpangan kuartil sama dengan Q3 dikurangi Q1 dibagi 2. Yang selanjutnya yaitu koefisien variasi, yaitu ukuran penyebaran relatif membandingkan standar deviasi terhadap rata-rata. Rumusnya yaitu koefisien variasi sama dengan standar
deviasi terhadap rata-rata. Rumus sama dengan koefisien variasi. Standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. Untuk yang nomor 8, relatif standar deviasi, yaitu persentase standar deviasi terhadap rata-rata. Rumusnya, relatif standar deviasi dibagi standar deviasi dibagi mean dikali 100%. Yang keempat yaitu ukuran lokasi kuartil, desil, persentil. Pengertian ukuran lokasi yaitu statistik deskriptif yang menggambarkan posisi atau letak nilai-nilai dalam suatu kumpulan data. Komponen ukuran lokasi ada mean, median, modus, kuartil yaitu 4 bagian, desil atau 10 desil, dan persentil merupakan 100 bagian. Kuartil yaitu membagi data menjadi 4 bagian. Ada data tunggal, posisi Q1 sama dengan X N tambah 1 per 4. Posisi Q2 yaitu X2 dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. Posisi Q3 sama dengan X3 dalam kurung N plus 1 dibagi 4. Untuk data kelompok yaitu Q1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil ditambah dalam kurung 1/4N dikurangi frekuensi kumulatif tutup dibagi frekuensi kelas kuartil dikali panjang kelas interval. Batas Q1 batas 25% data terkecil. Q2 nilai tengah 100% data berada di bawah dan 50% di atas nilai Q2. Untuk Q3 batas data 75%, artinya 75% berada di bawah Q3. Ketiga yaitu desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian. Rumus data tunggal yaitu posisi D sama dengan XI dalam kurung N tambah 1 per 100. I sama dengan bilangan 1, 2, 3 sampai 9. Untuk selanjutnya yaitu persentil, membagi data menjadi 100 bagian. Rumusnya yaitu posisi PI atau persentil I sama dengan XI dalam kurung N tambah 1 per 100. Untuk I sendiri yaitu bilangan 1, 2, 3 sampai 99. Untuk data kelompok persentil I sama dengan tepi bawah kelas persentil ditambah I per 100 N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kuartil per frekuensi kelas kuartil kali C. Untuk yang sesi 5 yaitu ukuran squeness dan kurtosis. Squeness yaitu kemencengan distribusi. Rumusnya yaitu N per N1 dalam kurung N kurangi 1 kurung lagi N kurangi 2 sigma per dalam kurung X1 dikurangi X bar per sigma pangkat 3 tutup kurung. Interpresentasi squeness kurang dari 0 sama dengan distribusi miring ke kanan. Lebih dari distribusi miring ke kiri. Squeness sama dengan 0, distribusi simetris. Ini positif, dia cenderung berada di kiri rata, cenderung kiri rata. Sedangkan negatif, sebagian besar data berada di kanan, ekor distribusi lebih panjang di kiri. Untuk yang simetris,
distribusi seimbang kanan dan kiri. Untuk yang kurtosis yaitu keruncingan distribusi. Pengertiannya mengukur tingkat keruncingan puncak distribusi dan ketebalan ekor dibandingkan distribusi normal. Interpresentasinya yaitu kurtosis kurang dari 0 sama dengan leptokurtik atau puncak keruncing seperti ini. Puncak distribusi lebih keruncing dari distribusi normal. Ekor lebih tebal dan kurtosis kurang dari 0. Lebih dari 0, maaf. Untuk yang kedua yaitu kurtosis mesokurtik seperti distribusi normal. Puncak dan ekor distribusi menyerupai distribusi normal, tingkat runcing sedang. Yang terakhir yaitu platykurtik. Dia lebih dari 0, puncak datar dan memiliki ekor yang tipis. Untuk rumusnya yaitu kurtosis sama dengan N dalam kurung N plus 1 tutup kurung diper N kurangi 1, N kurangi 2, N kurangi 3. Sigma dalam kurung X1 dikurangi X bar diper sigma tutup kurung pangkat 4 dikurangi 3 dalam kurung N1 pangkat 2 per N2 kali N kurang 3. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.